Oke, lanjut ke part kedua. Kali ini saya berdiri ya, karena unitnya tidak menggunakan pivot, jadi hanya menggunakan gunrest sehingga lebih tinggi. Kalau saya duduk jadi terhalang senapan. Nah, kalau duduk seperti itu terhalang senapan. Kita lanjut ke part kedua tentang penjelasan. Yang pertama sudah MK2 LaRoiba. Yang tipe selanjutnya adalah M3 seri 1. Nah, M3 seri 1 ini yang ada di hadapan teman-teman sekalian adalah M3 LaRoiba yang sudah betul-betul nyaris seberapa persennya itu menyerupai dengan yang terlokal. Kita bahas satu-satu, bisa saya sambil pegang ya, nggak masalah. Nah, M3 ini saya namakan M3 seri 1. Jadi tidak saya tulis M3 seri 1-nya. Jadi ini hanya istilah saya untuk memudahkan buat para sahabat mengenal ya, M3 seri 1 itu apa sih, seri 2 itu apa. Baik, yang pertama akan kita bahas dari mulai belakang ya, dari mulai popor atau yang kita sebut buttstock ya, atau popor bahu. Ini menggunakan tipe seperti ini, seperti MK2 sebelumnya. Dia belum menggunakan riser, ini opsional. Kemudian untuk power plenumnya tetap kita 720 karena ini sudah M3. Kalau kita bicara M3 berarti ini sudah wajib hukumnya menggunakan power plenum 720. Kodenya 38 sama. Kemudian untuk laras, nah ini laras yang opsional tadi, laras yang menggunakan OD 13, laras full baja ya. Jadi laras ini laras lokal, tetapi akurasinya teman-teman sudah tidak perlu meragukan lagi. Kita sudah beberapa kali mengadakan tes akurasi di jarak-jarak tertentu dan itu sudah banyak sekali. Ketika senapan ini sudah jadi di order oleh seseorang, oleh tamu saya, pasti akan saya tes akurasinya dan akan saya YouTube-kan. Jadi buat para sahabat juga nggak usah ragu dengan produk LaRoiba. Kita akan terus memantau ketika after sale-nya. Jadi apapun kendalanya, kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Kita tidak seperti para produsen yang lain ya. Kita tidak seperti teman-teman yang mungkin dirasakan oleh teman-teman sendiri. Ini bukan dari saya, karena memang banyak tamu yang komplain bercerita tentang berbagai macam keluhan atau komplainan. Ya, salah satu di antaranya komplainnya adalah ketika berbicara after sale itu sulit sekali mendapatkan tanggapan dan sebagainya, bahkan cenderung ditinggalkan. Jadi setelah ada rumusan dari teman-teman nih, para tamu juga ada bahasa seperti ini. Jadi sudah apa ya bahasanya, beli putus gitu, beli dan langsung putus gitu kan. Putusnya itu nggak tahu ngilang kemana. Kalau di LaRoiba, kalau Anda memesan atau order di LaRoiba senapan efek impact LaRoiba, after sale-nya pun akan kita pantau terus. Silahkan kalau Anda tidak percaya, tanyakan ke teman-teman yang sudah pernah order di LaRoiba. Itu yang terpenting. Jadi beli bukan kabur, beli kita masih tetap berjalan silaturahminya. Bahkan kita menggunakan ada grup WA-nya kok. Jadi sangat-sangat worth it dan sangat-sangat memberikan kenyamanan. Paling tidak itu jauh kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang merugikan para teman-teman sekalian. Oke, kemudian yang selanjutnya, laras panjang 50 menggunakan serobong. Nah, serobongnya ini sudah OD 28. Jadi wajib ya buat LaRoiba kalau bicara M3 bukan 25 lagi OD serobongnya, tetapi OD-nya 28. Jadi lebih terkesan lebih besar. Ya, jadi ekspektasinya dapatlah dengan yang interlokal ya. Kemudian menggunakan silencernya efek impact LaRoiba. Nah, di sininya ada tertulis efek impact M3 LaRoiba. Jadi sudah ada ya tulisannya. Nah, ini karena kita sudah grafir, jadi ketika kita pasang
ada yang memang kebetulan ada di samping kanan dan samping kiri, ada yang memang di atas. Nah ini nanti untuk mengakalinya mudah, tinggal kita ujungnya dikasih seal, kita atur supaya letaknya seperti ini. Jadi tidak seperti ini, itu mudah, gampang. Oke. Sorry, sudah bicara silencer, serobong sudah, laras sudah, ini sudah, kita singkat saja. Kita menggunakan ini yang saya sebut seri 1, M3 seri 1. Kalau untuk yang lainnya umum ya, seputar ini. Untuk rel teleskopnya kita 22 mm, menggunakan 22 mm ini rel Picatinny, termasuk rel bipodnya juga rel Picatinny. Kemudian nah di sini nih rumah triggernya kita coak, kita bolongin untuk ya ekspektasinya supaya lebih ringan, gitu saja sih. Kemudian yang lainnya, M3 ini selain memiliki beberapa kesamaan dengan yang lainnya, kita bicara sekarang knockdownnya. Knockdownnya ini sama tipis ya, cuma ini menggunakan kuningan. Kalau ini masih menggunakan dural hitam, warna hitam. Jadi supaya terlihat lebih keren, kita menyesuaikan warnanya. Kita menyesuaikan warnanya karena ini warnanya warna bronzy ya, bronzy. Kemudian selanjutnya side leper, kalau MK2 kan tidak bisa dipindah-pindah. Nah kalau untuk M3 ini kita bisa pindah. Baik kalau untuk yang kidal gimana, kita bisa pindahkan ke sebelah kiri. Ini karena kameranya terbalik ya. Ini ada di sebelah kiri. Bisa kita pindahkan sebelah kiri. Caranya nanti gampang ya. Yang ada di sini, baut di sini kita copot. Kemudian baut yang di sini kita copot, kita pindahkan. Nah, cara memindahkan ini pasti kan akan terbalik ketika dipindahkan. Di sini ada baut yang kita copot. Nah, terus kita balikan. Jadi posisinya persis akan seperti ini, cuma adanya di sebelah kiri. Jadi bisa kidal. Buat yang kidal akan lebih memudahkan. Jadi nembaknya mungkin seperti ini ya. Jadi ngambilnya dari sini nih. Bukan dari kanan. Ya, seperti itu. Jadi itu mudah. Nah, M3. Yang selanjutnya ini sudah menggunakan regulator tanam 1 ya. Nah, ini kenapa saya sebut seri 1. Jadi regulator tanamnya 1 yang ada di depan. Silakan buat para sahabat yang ingin membandingkan, yang ingin menyamakan, silakan. Ini persamaannya dan ini perbedaannya mungkin ya. Ada perbedaan, ada persamaan. Nah, di sini ada regulator tanam. Kita tanam di depan. Nah, ini untuk memudahkan sebetulnya, tidak ditanam di belakang trigger ya, adanya di sini. Ini untuk memudahkan, yang kembali kepada ekspektasinya teman-teman, opsional supaya memudahkan di dalam men-style atau mengadjust regulatornya. Seperti itu. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian yang selanjutnya, ini sudah side leper, sudah ini sudah. Manometernya tetap dia menggunakan manometer 4 ya. Ini masih PSI, itu opsional, kembali lagi opsional. Jadi kalau disebut opsional itu hanya pilihan. Jadi bisa saja menggunakan sistem bar. Itu opsional. Ini hanya standarnya gitu. Kalau disebut opsional itu bisa request ya. Bisa request. Ini ada 4 manometer. Yang pertama 2 di depan, 1 di samping, dan yang 1 lagi di belakang. Fungsinya ini hanya karena kita bicaranya cuma menggunakan regulator 1, berarti keempat ini fungsinya berbarengan. Jadi yang depan informasi hanya input dari botol, baik kanan ataupun yang kiri, yang di depan ya. Yang di depan ini, yang di depan kanan dan yang di depan sebelah kiri. Ini hanya informasi tentang input dari angin dari botol, dan ini masih PSI. Kemudian yang di kiri yang di kanan, yang ada di sebelah kanan belakang dan di belakang, bawah belakang, ini fungsinya untuk informasi output dari regul. Nah, ini outputnya 1100, 1200 ya. Jadi bisa kita lihat dari sini. Nah, M3 ini kelebihannya mungkin ketika kita melihat konsistensi angin dari output itu terlihat sambil nembak, kita sambil melihat di sini konsistensi anginnya. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada jadi konsistensi jarumnya itu terlihat. Jadi tidak harus begini nembaknya.
Jadi kita sambil menembak sasaran, objek yang akan kita tembak sambil melihat. Nah, ini opsional juga, bisa kita rubah dengan bar gitu ya. Kemudian M3 itu memiliki power micro yang ada di depan power wheel ya. Power micro. Nah, ini power micro. Kalau saya dekatkan, muka saya tidak kelihatan, tapi nggak masalah nih. Tuh, ya terlihat. Ini power micro. Nanti akan ada slide fotonya ya. Nah, jadi dari jauh saja nggak masalah. Jadi ini akan terlihat penggunaannya. Dan ini berfungsi, dan ini sangat berfungsi, artinya untuk menambah power ya. Untuk serobong ini sistem surrounded barrel, memang sudah semuanya surrounded barrel. Cuma ada yang kita matikan surrounded barrelnya, ada yang memang sistem putar. Sistem putar itu artinya bukan sorong ya. Dulu ada sistem putar di sorong. Kalau ingin menggunakan surrounded barrel atau menggunakan peredam internal, kita dorong gitu. Setelah kita putar dratnya, terus kita dorong atau kita sorong ke depan. Maka berfungsi surrounded barrelnya. Tapi yang untuk kali ini, yang M3 kali ini, yang untuk seri 1 ya, sudah ada peredam internalnya, tidak perlu dibuka atau tidak perlu disorong. Kita lihat kalau kita buka, ini mungkin larasnya hanya sampai sini karena 50 cm. Nah, sisanya adalah peredam eksternal. Nah, kemudian ini suka ada yang bertanya, kok kayak bocor ketika ditembakin ada angin keluar dari sini ya, dari serobong. Sebenarnya bukan bocor, karena ini sistem blowback. Jadi sebahagian angin yang sudah dimuntahkan dari laras, tugasnya mendorong memis itu sudah selesai, sebahagian angin memang keluar dari ini. Jadi kita bolongin sedikit, hanya bolongan kecil sebesar jarum ya, mungkin 1 mili. Jadi keluar dari sini angin. Jadi bukan bocor. Ketika ditembakkan, jadi fungsinya untuk mengurangi ledakan saja sih. Jadi supaya lebih senyap, itu saja. Ini sudah mulai terik dari pagi. Sekarang sudah mulai jam 11 siang. Oke, apalagi ya untuk M3 ini. Seperti biasa sudah menggunakan magazen 38 round. Ini otomatis bisa lebih ringan lagi. Ini sudah full ya dengan teleskopnya, tetapi ini hanya aksesoris, artinya dijual terpisah. Kalau untuk unitnya sendiri, kalau di request atau di order bisa dengan unit saja ataupun full spec, atau bukan full spec, bahasa saya full set ya. Antara full spec dengan full set beda. Kalau ini speknya belum semaksimal M3 yang seri 2. Nanti seri 2 akan saya bahas. Ini hanya seri 1 ya, seri 1 dulu. Jadi kalau bicara jadi jangan tertipu, jangan sampai kita beli M3 pemahaman kita sudah benar-benar perfect ya dengan full spec, ternyata ada. Nah, kalau di Laroiba kita jelaskan, sejelas-jelasnya supaya tidak ada tendensius atau tidak ada bahasa-bahasa waduh ini penipuan, atau waduh ini, atau pokoknya tidak ada. Kita berusaha untuk menjelaskan seterang mungkin. Jadi bagaimana kalau inginnya, itu kembali kepada para sahabat, disesuaikan dengan budgetnya masing-masing, dan ini adalah opsional. Jadi di Laroiba ada MK2 yang standar, artinya standar full spec, ada yang memang sudah full spec perfect gitu kan, MK2 yang sudah menggunakan power plant 720, ada M3 seri 1, ada M3 seri 2. Nah, M3 seri 1 ini adalah sebuah pilihan, walaupun artinya belum se-perfect yang atau sesempurna atau selengkap dengan M3 seri 2, tapi tidak mengurangi daya ledak, daya akurasi, kemudian kualitas, terutama kualitas tidak usah diragukan. Dari Laroiba insya Allah kualitas kita jamin, baik laras, akurasi, kemudian dan lain sebagainya. Dan yang paling penting after sale-nya. Bagaimana after sale-nya? Kita masih care. Setiap ada tamu baru atau customer baru, pasti akan kita masukkan ke grup
WA untuk silaturahmi supaya betul-betul terang benderang. Dari silaturahmi tersebut banyak hal yang kita dapat. Silahkan tanya ke teman-teman, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Silahkan, mungkin buat para teman-teman bisa membantu komen di channel saya. Buat para sahabat Suara Sultan yang sudah ada di grup, silahkan diberikan komentar apakah Laroiba ini memang hanya bicara saja atau hanya mungkin untuk lebih meyakinkan buat para tamu yang baru melihat YouTube saya, buat para teman-teman yang baru misalkan melihat membuka channel saya. Insya Allah kita akan menjelaskan seterang mungkin, baik via WA ataupun langsung video call. Itu mudah, yang penting mau bersilaturahmi atau tidak. Tanya sejelas-jelasnya baru memutuskan. Kalau sudah tanya jelas, silahkan putuskan pilihannya mau yang mana. Oke, kita akan menunggu orderannya. Nah, ini M3. Mungkin itu saja penjelasan seputar M3 seri 1 ya, seri 1. Karena tidak ada yang harus saya jelaskan lagi. Selain itu sama semuanya. Tetapi ingat, MK2, M3 seri 1 Laroiba, bahkan M3 seri 2 Laroiba berkualitas. Insya Allah berkualitas dan tidak usah ragu. Laroiba tidak usah diragukan lagi. Salam satu laras. Ini adalah part yang kedua. Saya akan lanjut ke part ketiga menjelaskan M3 seri 2. Mantap. Udah mulai terik. Kita lanjutkan dengan seri yang keduanya. Kita turunkan. Nah, lanjut ke M3 seri 2. Bisa dilihat udah mulai kepanasan nih.